Seorang pria berinisial RDS 25 tega membunuh istrinya, Nas, 27, di rumahnya di Kampung Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Tuwedi Aditya Benyahdi, menyampaikan peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Jumat, tanggal 5 Mei tahun 2023. Kejadian di Pebayuran RT 001 RW 002, Desa Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, ungkap Tuwedi, Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2023, dilansir tribunjakarta.com. Tuwedi menjelaskan, kasus ini awalnya dilaporkan keluarga. Sebab, pihak keluarga melihat ada kejanggalan atas meninggalnya korban. Adapun Nas awalnya dikabarkan meninggal dunia akibat tersedak bakso. Namun, dari hasil penyelidikan, korban dipastikan meninggal dunia akibat dicekik di bagian leher. Polres Metro Bekasi memastikan tidak ada unsur pembunuhan berencana dalam kasus suami membunuh istri di Bekasi. Kombes Tuwedi Aditya Benyahdi mengungkapkan, motif pembunuhan adalah emosi saat cekcok masalah rumah tangga. Motif pelaku melakukan ini karena ada percekcokan, ada emosi yang sudah bertumpuk. Kemudian pada kejadian sudah tidak tahan akhirnya melakukan kekerasan dan atau pembunuhan ini, ungkapnya, Selasa, dikutip dari tribunjakarta.com. Tuwedi menambahkan, emosi yang memuncak membuat RDS gelap mata hingga tega mencekik serta membekap istrinya sampai tewas. Ini spontan karena emosi permasalahan rumah tangga, tidak ada masalah lain, terang dia. Pelaku juga tega menghabisi nyawa istrinya karena kesal kerap dihina korban saat terjadi cekcok. Selain itu, sikap korban yang kerap meminjam uang tanpa sepengetahuan RDS, membuat pelaku naik pitam hingga membunuh sang istri. Korban sering memaki pelaku dengan kata-kata kasar sehingga emosi, kata Tuwedi dalam keterangannya, Selasa. Dilansir tribunbekasi.com, korban tewas setelah dicekik oleh suaminya. Korban dilakukan kekerasan awal mulanya leher korban dicekik menggunakan tangan kanan, didorong. Sehingga setelah korban terjatuh, lalu tangan kiri pelaku mengambil bantal dan membekap korban seperti itu sekitar 10 menit, jelas Tuwedi, Selasa. Awalnya, korban tiba-tiba marah lantaran pelaku masih tertidur saat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian ketika korban hendak pergi mengantarkan anaknya pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, RDS bangun dan langsung mengambil kunci motor sehingga pelaku tak bisa pergi keluar. Korban pun langsung memaki pelaku dengan umpatan kasar dari luar rumah. RDS kemudian mengajak pelaku masuk ke kamar untuk berbicara, tapi Nas masih meluapkan emosinya. Pelaku kesal dan emosi, kemudian memegang leher dengan tangan kanan dan mendorong korban sehingga korban terbaring di kasur. Kemudian pelaku mengambil bantal dengan tangan kiri dan membekap muka korban dengan bantal selama kurang lebih 10 menit, ujar Tuwedi, Selasa. Merasa tak cukup, pelaku lalu memasukkan 2 jarinya ke lubang hidung korban meski Nas sudah tak bergerak. RDS juga mencekik korban untuk memastikan istrinya telah tewas. Guna menyamarkan modusnya lantaran takut dipenjara, pelaku membuat modus seolah-olah korban meninggal akibat tersedak bakso. Jadi pelaku ini yang membeli bakso, kemudian pelakunya memasukkan potongan bakso ke dalam tenggorokannya korban. Ini modus dan alibinya, ungkap Tuwedi, Selasa. Setelah itu, pelaku dan anaknya pergi ke Karawang untuk mengambil uang ATM korban pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pelaku diketahui kembali ke rumah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. RDS lalu masuk ke kamar dan berpura-pura panik sambil memanggil orang tua korban beserta tetangganya, seolah-olah ia tak mengetahui hal yang telah terjadi. Bahkan, pelaku mengatakan istrinya tersedak bakso saat ayah korban dan tetangga melihat Nas sudah tergeletak di atas kasur. Setelah kasus ini terungkap, RDS ditahan di Polres Metro Bekasi atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal yang akan kami terapkan yaitu Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini akan dikenakan pidana paling lama 15 tahun dan atau denda 45 juta rupiah, tutur Tuwedi. Tersangka juga dikenakan pasal berlapis terkait pembunuhan dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun. Kemudian yang kedua kami juga akan mengenakan pasal 338 KUHP barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain hukum pidana 15 tahun, imbuh Tuwedi. Salam saudara, live breaking news malam hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Mila Irda. Seorang ibu muda berinisial MSD yang berusia 24 tahun bukan tewas mengenaskan dihabisi oleh suaminya sendiri bernama Nando, 25 tahun di rumah kontrakannya di wilayah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kapolsek Cikarang Barat AKP Rusnawati menegaskan pelaku membunuh istrinya sendiri dengan pisau dapur pada Kamis 7 September sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat.
Saat itu pelaku juga sudah ditetapkan menjadi tersangka dan mendekam di balik jeruji besi. Pelaku menyerahkan diri didampingi kedua orang tuanya pada Sabtu 9 September, pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Polisi yang mendapati hal tersebut pun langsung menuju TKP dan mendapati jasad korban tertutup hidup. Berdasarkan hasil otopsi tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, korban tewas karena kekerasan di leher yang memotong batang tenggorokan dan pembuluh nadi leher sisi kirinya. Korban mengalami pendarahan hebat dan saluran pernafasannya terputus. Rusnawati juga menuturkan pelaku membunuh istrinya sendiri lantaran faktor ekonomi. Sebelum dibunuh, korban sempat cekcok dengan pelaku. Korban dan pelaku sendiri baru menikah selama 3 tahun lamanya. Dari pernikahan tersebut, korban dikaruniai 2 orang anak. Ya pakai masker ya. PSK-nya pakai masker. Pakai masker Mbak. Dia ngadep sono, nanti aja sama saya, dia ngadep sono baru pakai masker. Ya udah mulai. Ya tenang. Senyum. Suara.com. Hidung tuh kan. Baik, selamat sore rekan-rekan dari media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media pada sore hari ini dalam rangka konferensi pers terkait telah terjadinya kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Polsek Cikarang Barat. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan dilaporkan ke Polsek Cikarang Barat pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 01.30 dini hari. Secara singkat kronologis kejadian tersebut, rekan-rekan, pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 pukul 01.30 tersangka diantar oleh kedua orang tuanya ke Polsek Cikarang Barat menjelaskan bahwa telah melakukan pembunuhan yang didahului dengan kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan korban meninggal dunia. Lanjut, kami dari Polsek Cikarang Barat beserta tim dan gabungan tim dari Polres Metro Bekasi mendatangi TKP. Setibanya kami sampai di TKP, betul telah ditemukan jasad korban yang tertelentang di atas kasur dan diselimuti dengan handuk. Selanjutnya, tersangka melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 7 September 2023 sekira pukul 21.00 dan sebelum melakukan perbuatan tersebut, tersangka dan korban sempat cekcok mulut atau keributan yang berkaitan dengan masalah ekonomi rumah tangga. Betul, telah ditemukan jasad korban yang tertelentang di atas kasur dan diselimuti dengan handuk.
Warga Cikarang Barat digegerkan dengan aksi seorang suami membunuh istrinya sendiri. Aksi keji suami berinisial NKW itu terhadap istrinya MSD dilakukan pada Kamis 7 September 2023, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sementara pihak kepolisian mengetahui pembunuhan itu pada Sabtu 9 September 2023, sekira pukul 1.30 dini hari. Sebab NKW menyerahkan diri bersama dengan orang tuanya dengan mendatangi Mapolsek Cikarang Barat. Inilah tampang dari NKW yang tega membunuh istrinya karena permasalahan ekonomi keluarga. Dikabarkan bahwa pelaku tega menghabisi nyawa korban di depan anak-anaknya. Namun hal itu sempat dibantah oleh kepolisian dengan menyebut masih terdapat sekat antara TKP dengan posisi anak-anak korban. Kepolisian menjelaskan sebelum pembunuhan terjadi, pelaku dan korban sempat cekcok besar hingga terjadi keributan. Setelah itu terjadi, diduga pelaku melakukan KDRT dengan cara menyayat leher korban sampai meninggal dunia. Kini pelaku pun terancam dihukum penjara seumur hidup. Sementara pemilik kontrakan yang dihuni pelaku dan korban bernama Muki menyaksikan sendiri bagaimana kondisi jasad MSD. Ia melihat terdapat bekas luka di leher dan jasad korban dalam kondisi tertutup selimut di atas kasur. Mukti menyebut bahwa pelaku sempat memandikan jasad korban setelah membunuhnya. Sebab saat masuk ke kontrakannya tidak terlihat darah berceceran maupun bercak darah. Bahkan seusai melakukan kejahatannya, Muki menyebut pelaku tetap beraktivitas seperti biasa di pagi harinya. Seorang pria berinisial N berusia 25 tahun tega membunuh sang istri berinisial M 24 tahun. Mereka tinggal di rumah kontrakan Jalan Cikedokan RT 1 RW 4 Kampung Cikedokan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat. Peristiwa keji itu viral di media sosial setelah akun TikTok @1212eca mengunggah kronologi kejadian M dibunuh suaminya. Dalam unggahan tersebut, warganet langsung bereaksi mengungkapkan keprihatinan. Diungkap dalam konten yang viral bahwa M dibunuh oleh suaminya sendiri. Bahkan tragisnya, sang suami tega melakukan aksi kejam di depan dua anak balita mereka sendiri yang berusia 18 bulan dan 3,5 tahun. Diketahui anak laki-laki M dan N yang masih balita melihat kejadian sang ibu dibunuh ayahnya. Disebutkan bahwa N menggorok leher M di depan anak balitanya. Tak hanya itu, anak mereka bahkan sempat bermain dengan darah sang ibu. Terungkap dalam konten tersebut bahwa ada bercak-cap tangan di tembok kontrakan mereka. Disebut dalam konten tersebut, N menyerahkan diri setelah 24 jam melangsungkan aksi jatnya. Tampak dalam unggahan tersebut, pintu kontrakan bercat putih diberi garis polisi. Di samping pintu terlihat sepatu-sepatu tersusun rapi di dalam rak darisi. Pengunggah konten tersebut menyayangkan sikap para tetangga yang tidak mengetahui kejadian tersebut. Ia menyebut bahwa tetangga M tidak melakukan tindakan apapun ketika mendengar suara jeritan. Kini kasus pembunuhan tragis istri oleh suami sendiri tengah ditangani Polsek Cikarang Barat. Sosok suami di Cikarang yang membunuh istrinya sendiri ternyata adalah seorang pengangguran. Nando yang berusia 25 tahun rupanya tak bekerja dan hanya mengandalkan gaji dari istrinya. Nando tega membunuh mama muda yang berinisial M di depan kedua anaknya yang juga masih balita. Korban dihabisi dengan cara dilukai lehernya pada tengah malam. Peristiwa tersebut terjadi di kontrakan Jalan Cikedokan RT 1 RW 4, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Mama muda tersebut meninggal dunia di tangan suaminya sendiri pada tengah malam, tepatnya pada Kamis 7 September 2022 lalu. Jasad korban baru ditemukan oleh ibunya pada Sabtu 9 September pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, sang ibu mendatangi kontrakan dan melihat putrinya sudah tergeletak di kasur. Seusai menghabisi nyawa istrinya, Nando memandikan terlebih dahulu jasad korban dan dipakaikan baju ganti. Kemudian jasad korban dibaringkan di atas kasur di samping anak-anaknya. Pasutri ini sedianya sudah sering cekcok. Namun korban kemudian selalu memaafkan suaminya tersebut dengan harapan sang suami nantinya akan berubah. Nando sendiri merupakan pria asal Cianjur, Jawa Barat. Ia lulusan SMP Negeri 1 Cikarang Barat dan SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Nando menuliskan pekerjaannya sebagai manajemen kopi sianida di Sadun Cafe. Namun sedianya Nando adalah seorang pengangguran dan selama ini hanya mengandalkan gaji dari istrinya. Bu, ini ada indikasi rencana nggak, Bu? Salah satu ya. Jadi
kejadian ini tidak ada sama sekali perencanaan. Jadi ini murni emosi sesaat, cekcok antar suami istri, antara korban dan tersangka, emosi sesaat yang di rumah tangga, cekcok rumah tangga, adu mulut rumah tangga ya. Ada gelagat biasa yang ditunjukkan oleh Nando Kusuma, 25 tahun, pelaku yang membunuh istrinya sendiri, Mega Suryani, 24 tahun. Nando sendiri membunuh istrinya di rumah kontrakan di Jalan Cikedokan, RT 1 RW 4, Kampung Cikedokan, Desa Sukadano, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Pembunuhan yang dilakukan Nando juga terbilang sadis dan juga tragis. Pelaku menyayat leher korban di depan kedua anak balitanya. Selain itu, Nando juga membersihkan darah berceceran dan bercak darah. Ia pun memandikan istrinya setelah kejadian. Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat Ibtu Said Hasan sendiri mengatakan, pelaku juga sempat mencuci pakaian korban dan menjemurnya pada hari esokannya. Setelah itu, pelaku juga mengantarkan kedua anaknya ke rumah orang tua. Setelah menitipkan anaknya tersebut, pelaku juga kebingungan dan mengunci kamar dengan mayat di dalamnya. Pelaku pun meninggalkan jasad istrinya itu di dalam kamar dengan ditutupi selimut. Si pelaku itu membunuh korban seperti apa, Bu? Pelaku membunuh korban, baik. Singkat ya, sedikit ya. Jadi antara tersangka dan korban ini kan cekcok mulut lah, kan? Adu mulut. Emosi sesaat tersebut, sebelum melakukan tindakan terhadap korban ini sempat ditampar dulu dengan tangan kanan. Setelah itu emosi tidak terbendung, korban ditarik ke dapur dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan. Tersangka mengambil pisau dapur dan melakukan menyayat leher korban. Satu lagi aja ya rekan-rekan ya. Si pelaku itu membunuh korban seperti apa, Bu? Bu, ini gayung. Berapa kali, Bu? Ibu, pelaku itu sering melakukan kalian itu. Bentar. Bang Babar. Harus dilaporkan, Ibu. 7 Agustus Memastikan itu tersangka tidak. ini dilaporkan KDRT. Apa proses itu waktu itu sudah berjalan atau tidak? Maaf, kalau kasus KDRT, saya juga belum mendengar Bapak. Saya belum tahu kalau yang bersangkutan ini ada kasus KDRT. Ya, Bukan bisa memastikan bahwa ini tidak itu. Tangani ya, Jadi di Polsek tidak ada perkara KDRT dari yang bersangkutan. Ada kan ya? Satu ya? Satu udah ya? Satu. Bu, izin, Bu. Satu. Izin, Bu. Riko. Ya, Bang Bu. Riko. Korban, Bu, informasinya barang buktinya pisaunya itu patah ya, Bu? Betul, karena pisau dapur ya Pak ya, pisau dapur kan pendek ya, jadi pada saat melakukan penyayatan, pisau dapurnya patah. Patah saat digunakan ya, Bu? Patahnya saat digunakan atau gimana? Betul, karena pendek ya pisau dapur untuk di dapur masak ya. Bu, dalam melakukan pembunuhan itu pelaku di depan anaknya atau gimana, Bu? Di depan anaknya, Bu ya? Ya, pada saat tersangka melakukan perbuatan terhadap istrinya, anaknya tidak menyaksikan, karena rumahnya itu kan ada sekat rekan-rekan, sekat lemari. Anak itu kan baru umur 3 tahun ya Bang, jadi anaknya itu ada di depan. Jadi anaknya tidak menyaksikan kejadian apa yang dilakukan sama tersangka. Cukup ya rekan-rekan. Bu, setelah melakukan pembunuhan, Bu, bentar Bu. Menurut narasumber, Bu, anak itu sempat memainkan darah ibunya. Benar nggak, Bu? Maaf, satu lagi cukup ya di sini ya. Di sini cukup ya? Cukup ya. Jadi anak itu tidak memainkan darahnya, ya rekan-rekan ya. Kan rumah itu kan kecil, mohon maaf, bisa besar-besarkan kontrakan ya rekan-rekan. Jadi kebetulan anak tersebut kan belum tidur. Jadi adalah sisa darah yang